Yo, Winners, Wibu Happiness, gimana nih kabar kalian? Ya, balik lagi sama gua, Wibu yang bangga jadi Wibu ini yang bakal nge-spoilerin kalian soal seputar anime, manga, ataupun novel. Dan yang kali ini mau gue spoiler, jelas lah ya, Nageki no Bore lagi ya kan? Apalagi banyak juga nih yang minta gue buat ngebahas soal arc Rodin yang katanya rivalnya si Cry. Tadinya sih gue mau bahas member Clan First Step dulu ya, tapi ya pas gue lagi ngetik skrip tiba-tiba pembahasannya arc malah panjang banget, jadi ya gue putusin lah buat misahin aja nih pembahasan arc, karena ya jujur arc ini menarik banget buat dibahas gitu loh, yang walaupun dia itu karakter minor, tapi dia punya backstory yang jelas gitu, jadi ya kayak emang udah seharusnya aja arc punya pembahasan tersendiri, soalnya dia kayak punya personality yang beda lah ya, salah satu karakter yang kayak ini kayak bukan karakter minor tapi dia karakter minor gitu. Dan buat pembahasan member Clan First Step bakal ada, tapi nanti ya, ingat, nanti skripnya udah ada, jadi sabar aja. Kita sekarang fokus ke pembahasan arc Rodin dulu. Tapi ya sebelum ke pembahasan ya, gue mau ngingetin ya, yang gue bahas berdasarkan novelnya bukan dari anime ataupun manganya. Ingat, dari novelnya, oke? Nah, kayak yang kita tahu lah ya, Ark itu kan hunter level 7 dan ketua party dari Ark Brave yang tergabung di Clan First Step. Dan Ark itu berasal dari keluarga Rodin, dan ini bukan keluarga kaleng-kaleng ya Rodin ini, karena ya status bangsawan keluarga Rodin adalah Duke. Dan keluarga Rodin juga punya wilayah sendiri. Apalagi keluarga Rodin itu juga keluarga pahlawan pertama tuh, yang setiap generasinya minimal ya, keluarga Rodin bakal ngelahirin satu anak OP macam pahlawan Rodin terdahulu. Atau ya lebih tepatnya punya potensi lah ya buat menyamai pahlawan Rodin terdahulu. Dan Ark ya salah satu dari anak itu, anak yang terlahir dengan privilege itulah. Makanya Ark dilatih keras tuh dari kecil, karena ya Ark bakal jadi penerus keluarga Rodin. Soalnya pemilihan kepala keluarga Rodin itu bukan dari siapa yang lahir lebih dulu. Lu lahir lebih dulu jadi kepala keluarga. Enggak, di keluarga Rodin enggak seperti itu. Melainkan di keluarga Rodin, lu punya bakat, lu punya kekuatan, ya lu yang dipilih jadi kepala keluarga selanjutnya. Dan itu yang terjadi ke Ark gitu loh. Karena Ark ini punya beberapa abang gitu loh, punya beberapa kakak. Tapi ya karena mereka tidak seberbakat si Ark, posisi calon kepala keluarga Rodin dikasih ke Ark, yang jadinya ya Ark nanti bakal jadi kepala keluarga Rodin. Dan karena itu juga Ark dapat banyak pelatihan ya kan, mulai dari sihir, pelatihan bela diri, sampai etika dan etiket bangsawan. Semua pelajaran disikat sama Ark dengan nilai sempurna, karena Ark ini bener-bener jenius dari lahir. Mau itu dalam hal kekuatan atau kepintaran ya kan, itu Ark wah udahlah nggak usah ditanya sejenius apa Ark. Udah gitu sifatnya Ark baik banget lagi. Ya bisa dibilang Ark itu mirip macam MC Isekai lah ya, bahkan ya dia aja pede banget gitu kalau kekuatannya bisa menyelamatkan atau ngebantu orang lain. Tapi ya kalau dibilang naif sih kagak, Ark itu nggak naif kok, tapi ya baik banget. Mungkin ya secara sifat si Ark ini mirip Reinhardt dari ReZero lah ya. Dan ya karena semua yang gue sebutin tadi itu, image-nya Ark jadi bener-bener sempurna tanpa celah. Bahkan pas dia jadi hunter aja, dalam waktu singkat Ark udah jadi hunter level 6. Padahal usianya Ark pas itu masih 15-16 tahun, dan harusnya itu mustahil ya. Dan dalam sejarah cuma ada 2 orang nih yang di usia 15 atau 16 tahun mencapai level 6, yaitu Ark dan juga Cry. Makanya ya Ark bosan banget, merasa ya hidupnya terlalu gampang, dan senyum yang dia tunjukin waktu itu ya senyum palsu doang gitu loh. Bahkan ya Ark udah sama sekali nggak punya motivasi untuk melanjutkan karirnya sebagai seorang hunter. Yang kalau seandainya Cry nggak datang ke ibu kota, gue bisa jamin Ark bakal jadi villain buat muasin rasa gabutnya itu. Karena di situ benar-benar digambarkan kalau Ark gabut banget gitu loh. Cuma ya untungnya kan Cry datang ke ibu kota, dan di sini jelas ya yang jadi hunter itu Ark duluan, baru Cry. Ingat, Ark duluan yang jadi hunter, dan ya Ark duluan yang jadi hunter level 6, baru Cry jadi hunter. Dan semua achievement yang didapat Ark sebelumnya itu dalam waktu singkat disikat semua sama Cry. Bahkan ya buat naik ke level 6 aja, Cry lebih cepat dari Ark yang dikatakan sebagai jenius sejati. Atau ya simpelnya aja nih ya, ini simpelnya dan contoh doang ya, bukan kejadian sesungguhnya. Ark itu naik ke level 6 dalam kurun waktu 1 tahun, sedangkan Cry itu butuh waktu beberapa bulan. Ya simpelnya kayak gitulah. Makanya ya keberadaan Cry pas itu benar-benar viral banget, bukan cuma di ibu kota,
tapi di satu kekaisaran. Dan hal itulah yang membuat Ark tertarik ke Cry, karena ya setelah sekian lama akhirnya ada orang yang bisa ngilangin rasa gabutnya si Ark itu gitu loh. Dan dengan alasan itulah Ark gabung ke klan First Step. Dan ya bener, rasa gabutnya si Ark hilang karena banyak kejadian yang nggak masuk akal lah yang berada di sekitarnya Cry. Dan kalau misalnya nih ya Cry pensiun jadi seorang hunter dan keluar dari klan First Step, Ark bakal keluar saat itu juga dari klan First Step. Karena bagi Ark udah nggak ada alasan bagi dia lagi untuk menetap di klan First Step kalau Cry nggak ada. Makanya setiap pemilihan ketua klan, sebelum pemilihan nih ya, Ark itu suka ngundurin diri lebih dulu gitu loh. Biar apa? Iya, biar Cry tetap jadi ketua klan. Nah, Ark ini jadi salah satu orang lah ya yang paling Cry andelin gitu loh di klannya. Karena kebaikannya si Ark, dan itu membuat member partinya Ark ya pada nggak suka lah ke Cry. Apalagi Ark itu manjain Cry banget. Segala keinginannya Cry bakal Ark turutin. Kecuali kalau soal duit. Duit mah beda cerita ya. Tapi di luar duit ya semuanya diturutin sama Ark. Bahkan ya kalau misalnya nih ya Ark lagi ada urusan keluarga, itu bakal dikesampingin sama Ark gitu loh kalau Cry tiba-tiba manggil dia atau minta tolong gitu loh ke dia. Dan ya Ark ini bisa seloyal itu ke Cry karena dia menganggap ya Cry menarik gitu loh. Bahkan ya setelah Ark tahu kalau Cry itu lebih lemah dari dia, mau secara fisik atau sihir. Ya Ark itu nggak segoblok orang-orang di sekitarnya ya yang menganggap Cry itu OP. Ark itu tahu Cry lemah, tapi Ark nggak tahu kalau semua kekuatannya Cry berasal dari artefak. Makanya Ark bingung, kok bisa Cry punya kekuatan kayak gitu? Padahal secara statistik nggak begitu gitu loh. Ya Ark mikir kayak ada something lah ya dari Cry. Dan ya dia nggak kepikiran aja kalau Cry itu pakai artefak. Sekalipun Cry kolektor artefak. Karena pengetahuan umum di dunia Nageki no Bore, ya setiap orang cuma bisa pakai 3-5 artefak doang. Nggak ada catatan orang bisa pakai lebih dari 500 artefak. Makanya hal yang wajar kalau Ark nggak kepikiran Cry itu menggunakan artefak. Nah, Ark ini walaupun dia tahu ya Cry lebih lemah dari dia, tapi dia juga salah satu orang yang paling suka salah paham sama Cry. Contohnya di episode 1, waktu Cry bilang dia itu ketiduran, Ark nggak percaya. Cry bilang dia lagi males, Ark juga nggak percaya. Dan hal itu sebenarnya karena Cry sendiri. Apa yang lu tabur, itu yang lu tuai. Ark ya kayak gitu, karena dulu sebelum ada klan First Step, Cry kan emang sering banget tuh ke dungeon. Terus pas awal berdirinya klan First Step sebelum ada Eva ya, Cry yang handle semua kerjaan klan. Ya jadinya Ark mandang kalau Cry ini pekerja keras yang nggak mungkin males, apalagi sampai ketiduran gitu loh. Makanya Ark salah paham lah sama Cry dan menganggap segala tindakannya Cry itu terencana. Ya emang ada beberapa yang udah direncanain lah sama Cry, tapi nggak semuanya gitu loh. Cuma Ark mikir segala yang terjadi di sekitar klan First Step adalah rencana Cry. Contohnya pas Ark ngelihat sendiri proses terbentuknya dungeon, kejadian Eklar Devil Max atau perang klan, yang nanti ya kalau soal perang klan bakal gue bahas lah di pembahasan selanjutnya. Nah, dari situ ya kan pandangannya Ark soal Cry terbentuk lah. Apalagi ya pas kejadian Eklar, Ark kan gak ngikutin omongannya Cry itu. Dia malah kena batunya sendiri kan. Yang wah di situ udahlah si Ark jadi percaya banget tuh ke Cry. Tapi ya itu berbanding terbalik sama pandangan Ark ke Grieving Soul. Pandangan Ark ke si Cry itu kan positif banget ya. Kalau ke Grieving Soul bisa dibilang negatif lah. Ark ngeliat member Grieving Soul selain Cry ya, itu adalah kelompok mafia yang kalau seandainya Cry nggak ada, Ark berpikir ya mereka bakal jadi kriminal semua. Dan ya gue setuju gitu loh sama pemikirannya Ark. Dan karena itu juga Ark mikir kalau jalan yang diambil sama Cry jadi seorang leader. Soalnya ya Cry bisa mengontrol ya para monster itu, para ya teman-teman partinya lah. Yang karena itu juga Ark nggak pernah setuju kalau dibilang dia sama Cry itu rival. Karena jalan yang mereka ambil udah beda dari awal. Cry ngambil jalan seorang leader, sedangkan Ark jadi seorang kesatria dan calon kepala keluarga Rodin. Ingat ya, itu pendapat Ark doang. Yang dibilang salah kagak, dibilang bener juga kagak. Nah, Ark kan sekarang Hunter level 7 tuh, yang sebenarnya secara kekuatan Ark udah bukan Hunter level 7 atau bahkan bukan Hunter level 8 lagi, tapi di atasnya. Makanya ya orang-orang pada ngandelin Ark banget tuh, terutama si Cry. Tapi sayangnya Ark harus stuck di level 7 karena achievement yang dipunya Ark nggak memenuhi syarat buat naik ke level 8. Yang menurut asosiasi, mereka bisa aja maksain buat Ark naik ke level 8. Tapi itu bakal berdampak buruk ke image-nya Ark dan juga
juga asosiasi. Karena kalau mereka maksa ya naikin arc ke level 7, ke level 8, bakal banyak juga hunter level 7 yang minta hal yang sama, terutama mereka yang achievementnya sama kayak arc. Makanya ya si Ark itu nggak dinaikin levelnya sama pihak asosiasi. Tapi gue yakin Ark nggak lama bakal naik lagi ke level 8. Karena yang kurang dari Ark kan achievement doang tuh. Ya kan, yang pas itu Ark males aja nyari achievement karena Cry udah jarang ke dungeon gitu loh. Jadi ya si Ark nggak punya motivasi lagi buat ke dungeon. Dia cuma pengen ngelakuin hal-hal menarik aja di sekitar Cry. Tapi setelah Cry menyelesaikan dungeon Yggdrasil, salah satu dungeon level 10 tuh, yang mana itu ada di volume 9 dan volume 10, Ark jadi termotivasi lagi lah buat mengejar Cry yang pengen naik jadi hunter level 9. Yang dari sini kemungkinan ya bakal banyak achievement-achievement yang didapat sama si Ark. Dan secara kekuatan bisa dibilang Ark adalah salah satu karakter terkuat lah buat saat ini. Bahkan kapasitas Ark aja secara keseluruhan ya, maksudnya semua poin itu dibandingin, Ark itu melebihi member Grieving Soul kecuali Eliza. Kalau Eliza mah udah terlalu broken ya, tapi di luar Eliza itu ya Ark di atas mereka. Nah, Grieving Soul itu kan punya keunggulan mereka masing-masing, kayak Liz kecepatan, Ansem fisik, Luke ketangkasan, Citri kepintaran, dan Lucia sihir. Sedangkan Ark itu balance. Dia bisa semuanya. Makanya Ark punya julukan Silver Thunder dan Magic Swordsman. Karena ya emang bener-bener dia tuh bisa pakai pedang dan bisa pakai sihir gitu loh. Bahkan Cray sendiri aja bilang kalau by one, Ark nggak mungkin kalah dari member Grieving Soul kecuali dari Eliza. Kalau Eliza mah beda cerita ya, karakter broken itu nggak usah dihitung. Selain Eliza, semuanya bisa disikat tuh sama Ark dalam pertandingan 1 lawan 1. Dan kekuatan Ark sekarang juga belum maksimal. Ark belum ngebuka semua potensi kekuatannya sebagai keturunan dari pahlawan terdahulu Rodin. Jadi ya mungkin Ark ini apa ya, ya kayak gue bilang tadi, Reinhardt versi Nageki no Worei. Karena ya secara penggambaran, secara personality bener-bener mirip banget sama Reinhardt. Tapi kalau soal kekuatan apa aja yang dipunya sama Ark, jujur aja nih ya, belum semuanya ditampilin dan belum ada penjelasan rincinya. Karena Ark itu karakter minor kayak yang gue bilang tadi, yang kalau dapet jatah tampil aja itu udah syukur banget gitu loh. Jadi emang jarang banget Ark keluar di dalam novel. Dan beberapa yang udah ditampilin soal kekuatannya Ark, pertama ada teknik rahasia keluarga Rodin, yang dikatakan kalau Ark itu udah memasteri semuanya. Tapi sejauh ini Ark baru nunjukin teknik rahasia ke-18 doang. Yang simpelnya sih teknik itu kayak Chidori di Naruto. Karena ya emang secara spesifik mirip banget kayak Chidori di Naruto. Dan ya itu nggak aneh karena Ark itu punya sihir petir. Dan keluarga Rodin emang terkenal sama sihir petirnya. Dan Ark ini terkenal sebagai salah satu pengguna sihir petir paling jenius lah. Dan sihir petir Ark itu bisa membakar targetnya tuh sampai hangus gitu loh, kayak orang kesambur petir gitu lah. Dan Ark juga bisa ngeluarin 10.000 petir sekaligus, jadi kayak badai petir gitu. Itu kurang bro, kenapa sihirnya Ark anjir? Itu satu wilayah bisa dijadiin badai petir sama Ark. Ditambah Ark itu juga punya artefak pedang suci keluarga Rodin yang dikasih ke Ark karena ya Ark ini kan calon kepala keluarga selanjutnya. Dan pedang suci yang di tangan Ark itu adalah pedang peninggalan pahlawan Rodin terdahulu yang kekuatannya sampai bisa membelah lautan dan membelah gunung. Itu wah, rusak si artefak ya. Tapi sayangnya Ark belum bisa pakai kekuatan penuh dari pedang sucinya itu. Jadi ya kita tunggu aja proses perkembangan Ark kedepannya bakal gimana. Yang gue yakin Ark bakal jadi salah satu karakter paling broken di seri Nageki no Worei. Dan oke lah, cukup sampai di sini untuk pembahasan Ark Rodin kali ini. Gimana nih Cok menurut lo soal pembahasan Ark Rodin? Yang maaf kalau misalnya pendek karena ya soal Ark ini ya bisa dibilang apa ya, nggak terlalu banyak karena penampilan Ark paling banyak aja itu ada di volume 3 tuh waktu masalah Ark sama Eklar. Selebih itu ya kayak sepenggal nggak serinci waktu volume 3. Jadi ya cuma ini yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Yang kalau misalnya gue ada yang kurang ya lu bisa tulislah di kolom komen. Dan sebelum mengakhiri video ini seperti biasa gue mau bacain beberapa orang yang telah donate di Saweria gue. Pertama ada dari Big J. Semangat terus bang, serial Nagekinya selalu nemenin gue di jam-jam makan siang. Oke, thank you banget ya Big J atas dukungan Anda. Selanjutnya ada dari Oding. Sambil kerja, sambil ngopi, dengerin kisah Cray CS lagi. Semangat bang, yuk semangat. Thank you banget Oding atas dukungan Anda ya. Ketiga ada dari Ya. Buat kopi bang, yo thank you ya buat kopi gue saat bikin konten Nageki no Worei. Thank you ya. Terus selanjutnya ada The Great King.
Lanjut terus pembahasannya. Asli pembahasan tuh sangat nyaman diikuti sebelum Mama Eva menyapa di dalam mimpi. Tai kucing. Eva punya gua jangan diambil-ambil lo coy. Tapi thank you ya The Great King ya atas dukungan Anda. Tapi Mama Eva gua jangan diambil dong. Maharatu Eva saya itu. Wow. Terus selanjutnya ada dari Mas Nob. Gas terus, ditunggu Nageki part 5-nya. Yo, tunggu aja, kemungkinan bakal hari Jumat atau hari Sabtu lah ya. Di antara hari Jumat atau hari Sabtu lah gue bakal upload lanjutan dari pembahasan kemarin. Dan terakhir ada dari View. Bang, gue lihat beta mahir pakai panah di manga Kagejitsu Shichikage Retsuden. Apa senjata utamanya dulu panah? Jawabannya gue nggak tahu ya. Karena source dari Shichikage Retsuden itu berdasarkan game dari Kagejitsu, yaitu Master of Garden, bukan dari novelnya. Jadi gue nggak tahu apakah dulu senjata beta beneran panah atau tidak. Karena kalau kita ngomongin dari game, bahkan sampai beta dewasa ya senjatanya beta tetap pakai panah. Seperti itu. Dan sekarang gue mau bacain beberapa orang yang telah komen di video-video sebelumnya. Pertama ada dari GMZ31. Semangat terus bang update-nya. Oh iya bang, bahas Shangri-La Frontier dong, SKSD-nya atau yang lainnya. Terima kasih. Mohon maaf, gue tidak terlalu mengikuti cerita dari Shangri-La Frontier, baik itu anime ataupun manganya. Ya gue sekedar nonton animenya aja gitu. Ya sekedar nonton, nggak sampai benar-benar ngedip. Jadi ya itu tidak bisa gue jadiin pembahasan soal Shangri-La Frontier. Ya mungkin ada orang yang lebih paham soal Shangri-La Frontier. Ya gue nggak tahu juga. Yang jelas kalau gue secara pribadi, ya gue cuma mengikuti animenya aja. Sekedar ngikutin aja kalau gue mah. Kedua ada dari Deo Maulana. Cry itu emang pelupa. Saking pelupanya dia bahkan meminta woman untuk minta maaf. Yang itu adalah sesuatu yang sangat sulit. Yes, benar sekali ya. Aduh, segondok-gondok ya gue ya kan. Nyuruh cewek minta maaf kayak, udahlah, mending gak usah lah ya. Capek. Soalnya dulu pernah ada jujur kejadian kayak Cry ini, gue pernah kejadian dulu ya kan, nunggu maaf dari cewek kayak lu tuh salah minta maaf, gak mau minta maaf, bener-bener kagak mau. Kayak kesal tapi kayak aduh ya kayak gitulah. Ketiga ada dari Ryuami. Udah baca tapi selalu nungguin konten Nageki no Boraimu bang, soalnya seru caramu menyampaikan. Yo, thank you Ryuami atas dukungan Anda. Dan ya karena Anda sudah membaca novelnya, kalau misalnya gue ada salah-salah atau ada ya lebih tepatnya kalau ada salah atau sesuatu yang harus dikoreksi, lu bisa kasih tahu gue lah di dalam kolom komen. Terakhir ada dari Larksy. Bahas anime bocitan gak sih bang? Penasaran, nyesek tapi pengen. Nyeseknya di mana? Jujur gue bocitan nggak terlalu ngikutin, jadi gue nggak tahu nyeseknya di mana. Gue perasaan nonton anime bocitan tuh gula doang isinya anjir. Kayak gue males, apalagi awal-awal episode tuh isinya gula semua, jadi kayak aduh males banget ngikutinnya. Emang nyeseknya di mana? Coba tulis jawaban lu di kolom komen, karena gue pengen tahu nih. Yang kayak gini malah bikin gue penasaran dan kayak apa ya? Waduh, gue jadi pengen tahu gitu. Ya romance drama gitulah yang pengen gue ikutin gitu, bukan romance gula. Jadi kayak dikasih tahu bocitan itu nyesek, jadi kayak pengen tahu. Dan ya itulah untuk beberapa komen di video-video sebelumnya. Yang kalau lu juga punya pertanyaan, pendapat, saran, requestan atau bacotan-bacotan gak penting lu pada, lu bisa tulis lah di dalam kolom komentar. Kalau lu suka sama pembahasan kali ini, lu bisa tekan tombol like. Kalau lu gak suka, lu juga boleh dislike. Gua gak maksa lu kocok buat tekan tombol like. Dan jangan lupa buat ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya and bye-bye.